Suara Tapian Channel, saat ini saya berjumpa dengan seorang pendeta yang energik. Dia seorang pendeta HKBP, aktif jadi jurnalis, menulis buku, bahkan jadi dosen juga. Bapak Pendeta Saud Simanjuntak, STH. Shalom, Pak Pendeta. Shalom. Shalom, Pak. Senang berjumpa dengan Pak Saud ini. Kalau kita jumpa di lapangan jadi seperti wartawan, tapi ketika ada kebaktian di gereja HKBP, ya pendeta. Apa dulu cerita kemudian sembari pendeta, sembari jurnalis, terutama di Suara HKBP dulu? Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Saya Pendeta Saud Simanjuntak. Saat ini melayani di HKBP Philadelphia, Resort Durajaya Bekasi, Distrik 19 Bekasi. Jadi memang dari sejak sekolah dasar, SMP, SMA, kebetulan tempat tinggal kami kan jauh dari kota. Jadi di mana itu, Pak? Di Lumnauli, Sipahutar. Jadi Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara. Jadi memang saya sangat suka membaca. Itu sebenarnya awalnya saya suka membaca. Jadi ada kebiasaan saya kalau pulang dari sekolah itu saya selalu sendiri. Karena saya pikir sambil saya jalan sambil saya baca buku. Karena kalau udah sampai nanti di rumah langsung ke sawah. Jadi saya selalu pakai kesempatan sambil jalan sambil baca. Orang tua dulu apa? Guru? Orang tua saya pegawai negeri di kantor pendidikan kebudayaan di Sipahutar. Berapa bersaudara? Kami 7. Anak berapa, Pak Saud? Saya anak ke-7. Wah, anak siap kuda. Iya. Tapi saya dulu hanya rajin membaca, tapi saya tidak begitu pintar dalam berbicara. Saya kurang pilih itu dulu. Sedikit agak ke belakang. Tadi kan sebut bahwa Pak Saud ini kan pendeta HKBP Philadelphia. Iya. Cerita sedikit tentang, karena HKBP Philadelphia ini kan pernah menjadi berita nasional. Apa kisah sekarang? Bagaimana keadaan jemaat kita? Saya dengar sudah dapat tempat ibadah yang bisa dipermanen ya? Iya. Ya, terima kasih. Di tahun 2016 saya dipindahkan dari HKBP Permais 2. Saya disalihkan ke Nasional, kemudian dipindahkan saya ke HKBP Philadelphia ini. Mengganti pendeta Paltia. Pendeta Lubis. Oh, sorry. Pendeta Lubis. Ya. Jadi kebetulan saya di gereja Philadelphia sebenarnya tidak orang baru lagi, karena kami sama-sama satu resort dengan Durajaya. Sebelumnya saya di HKBP Maranatha Tambun. Jadi jemaat di Philadelphia ini tidak melihat saya sebagai orang yang baru lah, sudah tahu lah bagaimana cara saya, karena kami hampir 7 tahun satu resort. 7 tahun waktu saya melayani di HKBP Maranatha Tambun. Jadi yang pertama saya lakukan adalah ya kita coba koordinasi dengan Berhalado, ya, dengan beberapa jemaat. Dan kita untuk tempat yang sekarang kita tak pernah pikirkan tempat itu, karena Tuhan beri ya. Iya, cuma pas ada seseorang menelpon saya pas saya lupa tanggal berapa ya. Saya ditanya, Pak, boleh nggak datang ke tempat ini katanya. Terus di mana, Pak? Saya bilang, oh, dikasih tahu lah tempat yang ada sekarang di daerah Desa Sumberjaya oleh Pak Tumbur Nebaho. Ya. Pak Tumbur Nebaho dulu adalah jemaat HKBP Maranatha Tambun. Kami sama-sama dulu membangun. Beliau yang itu ya, yang seorang pengusaha itu. Iya, dia seorang pengusaha. Jadi dia beli tanah di daerah itu dan dia langsung bersama-sama dengan pengurus desa. Dan saya saat itu pergi ke tempat itu dan akhirnya Pak Tumbur Nebaho mengatakan, ya kalau HKBP Philadelphia bersedia, silakan ngomong sama pengurus desa gitu. Artinya saya bicara dengan pengurus desa, dia diberikan gambaran, masukan. Akhirnya kita
mulai pembangunannya di tahun 2017. Dan sekarang sudah bisa dipakai, digunakan ya? Sudah, sampai sekarang sudah kita menetap di sana, sudah permanen, ukurannya lumayan luas, tanahnya juga luas, ukurannya 11 kali 28 meter, jadi sudah sangat permanen dan sampai sekarang tidak ada masalah gangguan dari masyarakat lah ya. Puji Tuhan. Sebenarnya tadi karena hanya disebut pendeta HKBP Pria DPT. Suara Tabiat Channel ini kan sebenarnya kita bisa profil seseorang. Ini kembali ke soal jurnalis dan menulis buku. Saya kan udah beberapa buku ditulis, Pak Saud. Iya. Cerita tentang itu. Iya, terima kasih. Jadi ketika saya ditempatkan di HKBP Permais 2, kebetulan di sana kan harus masuk kantor. Sehingga kesempatan ini saya jadikan untuk bisa menulis dan sampai sekarang kita sudah ada menulis 6 buah buku, tapi ya yang berbau rohani dan yang terakhir ini ada tentang katekisasi CCD. Bisa saya tunjukkan ya, katekisasi CCD. Sahabat Suara Tabiat Channel, ini buku dari tulisan dari Pendeta Saud, ada 6 tentang katekisasi CCD. Ini juga tentang ini buku tentang menjadi satu. Apa kira-kira isi buku ini? Ya, ini tentang kumpulan khotbah tentang Partupolon dan Partupolon. Saya bersama-sama dengan Pak STP Sihaan untuk menulis. Terus ini buku ilustrasi khotbah. Cerita bermakna dan ilustrasi khotbah. Iya, itu 2 jilid, cuma 2 jilid. Ini sudah 2 jilid. Ini jilid kedua. Ya. Terus satu lagi saya tidak coba cari ini, yaitu tentang keluarga, meniti keluarga bahagia. Tapi ini bukan ini bukunya. Mengantarkan yang dikasihi orang berduka. Iya. Oke. Baru satu lagi ada buku tentang keluarga, meniti keluarga bahagia. Apa namanya men-trigger atau menyemangati Pak Saud untuk itu aktif menulis? Oh iya, saya waktu kuliah waktu itu saya memperoleh sesuatu jangan dari Buku Emeritus Pendeta Dr. Jalur Tauro. Dia mengatakan seperti ini: kita sebagai pendeta harus menciptakan sebuah dokumen hidup, living dokumen. Saya coba belajar apa artinya living dokumen. Terus Opu itu mengatakan living dokumen adalah dokumen yang hidup, yaitu tulisan. Jadi biarpun kita tidak lagi di dunia ini, kita sudah meninggal, tapi ada yang bisa kita tinggalkan, yang bisa dinikmati oleh banyak orang, bisa dibaca orang, sehingga itu yang selalu terngiang dalam pikiran saya. Maka ketika ada kesempatan itu saya coba menulis, saya membaca, menulis. Dan itu yang pertama sebenarnya yang mendorong saya juga. Itu waktu kuliah Pak? Waktu kuliah. Boleh cerita lah di kuliah dulu. Jadi lulus dari Sekolah Tinggi STT Nomen Siantar ya? Iya. Cerita lah tentang itu. Tahun berapa? Oh iya. Dan kenapa memilih jadi sarjana teologi? Iya. Ini memang mungkin agak jarang ya. Jadi ketika saya melamar masuk ke STT HKBP, jadi pada waktu itu saat ujian, ini satu kisah. Pada saat ujian itu yang diterima kan ada 50 orang, kuotanya 50 orang. Tetapi saya itu di urutan 49. Urutan 49. Tapi ya itulah. Terus waktu masuk maksudnya waktu masuk, iya. Jadi saya sewaktu masuk ICT itu sebenarnya dari pribadi saya. Kalau orang tua enggak. Orang tua saya kurang tidak begitu setuju untuk saya menjadi pendeta. Maka karena alasan orang itu gini, saya kan satu ada kelemahan saya kurang pintar bicara, terus kurang percaya diri, begitulah penilaian bapak saya gitu. Tapi ya saya punya keinginan untuk menjadi pendeta, dan waktu tamat SMA saya
lulus di IKI Medan, nah, jurusan keguruan gitu, tanpa tes, ya kan? Tapi saya sebenarnya tidak niat di situ, hanya saya tinggalkan itu, saya masuk ke STT dan akhirnya saya lulus di STT. Terus yang pada saat wawancara, ya, jadi pas wawancara mau masuk ke STT HKBP, si dosen penguji mengatakan ini, apa tujuan mau masuk ke STT ini, sekolah di STT? Yang pertama kan merasa terpanggil. Iya. Terus yang kedua, saya katakan ini najar saya Pak, saya bilang itu. Karena memang jadi saya punya najar. Najarnya seperti dulu waktu SMP saya sakit. Saya kurang bisa mendengar. Jadi saya sering diejek banyak orang itulah, teman-teman saya gitu kan. Tapi karena saya istilah sekarang dibully, kayak merasa ya gitu kan, merasa enggak. Terus suatu malam saya berdoa. Ini saya ceritakan sama dosen penguji itu. Jam 12 malam saya berdoa. Doa saya begini, Tuhan, kalau saya lulus, Tuhan, ini najar saya, di dalam doa ini Tuhan, kalau aku sembuh, kalau Tuhan sembuhkan aku, saya akan menjadi pendeta gitu. Ini kejadiannya Pak waktu SMP. Jam 12 malam. Terus paginya langsung sembuh. Jadi langsung bisa sembuh. Otomatis bisa saya mendengar. Ini saya dengan sukacita. Tapi itulah pergumulan. Tamat SMA, saya utarakan sama orang tua, saya mau jadi pendeta, mereka tidak setuju. Tapi akhirnya saya bisa masuk STT. Dan itulah yang kedua itu yang memotivasi saya masuk STT. Itu satu karena najar, yang kedua itu saya memang merasa terpanggil. Setelah lulus Pikares itu di mana itu? Saya Pikares di HKBP Onan Baru, Resort Onan Rumbu, di Sirek Samosir. Saya satu tahun di sana. Baru tahun kedua saya di HKBP Penyambungan, Resort Mandiri. Itu perbatasan Mandiri ya? Iya, Resort Mandiri Natal. Terus setelah dari Mandiri Natal, saya dipindahkan pendeta di HKBP Maranatha Tambun. Cerita sedikit itu Pak Saud. Ya. Apa suasana batin kalau melayani di Penyambungan dulu? Karena kita terkesan kan sama-sama Batak tapi terpecah soal karena agama begitu. Iya. Iya, jadi kalau dari pengalaman saya di melayani di HKBP Penyambungan, karena saya di sana 1 tahun 6 bulan, dan saya mendapat tokonan di sana, tabisan. Pengalaman saya memang satu kan di sana bahasa sehari-hari kan bahasa Mandailing gitu ya. Logatnya berbeda. Tapi berbeda. kita ngerti lah. Iya. Dan kita suka bergaul, bergaul dengan mereka, dan kebetulan juga di Penyambungan itu saya ketemu dengan mantan guruku waktu di SMA, Pak Sution. Nah, jadi dia kasih banyak masukan lah pada saya. Dia Muslim, tetap mampu beradaptasi dengan tidak kekurangan apapun. Nah, jadi kita selalu beradaptasi dan memang kita coba juga belajar dengan bahasa Mandailing. Oke. Kemudian kenapa Pak Saud juga sudah melayani kan, tapi kan masih ada kesempatan untuk dan cerita sedikit nanti kenapa suara HKBP itu tidak eksis. Kan berkali-kali kita ketemu di lapangan, Pak Saud itu meliput ya. Iya. Apa kira-kira sesuatu yang membanggakan menurut Pak Saud ketika kita jurnalis jadi meliput gitu? Iya. Jadi memang di satu sisi ada dari teman-teman gitu kan, kamu kan pendeta gitu kan, jadi jurnalis gitu. Tapi saya pikir begini, ini kan kita menyuarakan, kebetulan kita majalah Suara KBP kan lebih kepada menyuarakan tentang pelayanan di gereja, di HKBP, ya, pelayanan di HKBP, dan saya rasa itu juga adalah bagian dari khotbah lah, pemberitaan pelayanan, pemberitaan firman, itu bagi saya itu menjadi bagian dari sebuah pelayanan. Walaupun memang di sisi lain juga karena kita kan sebagai pendeta, ya satu sisi kita kan harus
ikut di dalam misalnya seperti inilah kan kita kan kalau pakai juga kan begitu kan. Nah, memang di satu sisi kita juga kadang masa kita pakai juga sambil meliput kan kadang kurang ini gitu kan. Tetapi kadang saya langsung bisa ngomong sama panitia atau sama teman-teman, teman-teman saya nggak pakai juga, nggak usah pakai juga di sini. Terus saya akhirnya melayani di dokumentasi gitu. Dan kebetulan saya selalu dibuat di kepanitiaan bagian-bagian dokumentasi. Dan ini ya ada kesempatan untuk meliput. Iya. Nah, hubungannya dengan menulis tadi kan sudah 6 buku, apa kemudian Pak Saul connect kan misalnya ternyata ketika kita aktif jadi jurnalis paling tidak dari temuan kita di lapangan kita harus menulis dan akan dipublis. Kalau itu nanti dicetak dan di online itu dampaknya juga kan kebiasaan untuk menulis itu. Apa perasaan yang Bapak temukan? Iya, jadi sampai sekarang kan saya punya kebiasaan seperti mungkin karena dampak dari menulis itu khotbah itu biasa selalu saya tulis. Jadi ada di sini sudah ada buku setebal yang berapa ratus halaman itu udah ada 4 itu. Jadi semua khotbah itu selalu saya tulis. Jadi selalu saya tulis karena saya berpikir seperti itu. Ini kan dokumen gitu kan, yang mungkin suatu saat bisa saya baca gitu atau itu dibaca orang seperti itu. Jadi kalau saya melihat ya memang kita selalu belajar untuk menulis itu kan karena jurnalis juga kan menulis berita begitu. Penulis atau jurnalis yang menulis itu kan tidak mungkin kemudian langsung sempurna terus belajar. Iya. Apa pengalaman Bapak soal belajar terus menulis itu? Karena kan tidak mungkin penulis itu sempurna terus dia harus belajar. Iya betul. Jadi memang kan ya tidak mungkin ada yang sempurna begitu kan. Saya juga sebagai pelayan kan tidak mungkin juga sempurna gitu kan. Jadi di majalah Suara TWP kan selalu ada programnya, kami selalu ada pembinaan gitu. Jadi oleh Pak Pendeta Baharudin Slain, jadi Bapak itu yang sering juga. Dan beliau sekarang sudah pensiun ya. Iya. Dulu pemberat dari Suara HKBP ya. Iya. Jadi dulu juga pendeta itu sempat teman saya di majalah di posisi dulu. Iya. Jadi Bapak itu yang selalu mendorong saya, ya ayolah deh, kalau bukan kita siapa lagi. Jadi selalu saya didorong dan akhirnya saya di beberapa kali ikut pelatihan ya di Puncak, di kantor distrik DKI. Jadi ya dan bagi saya juga menulis buku itu kan kalau sekalian juga jurnalis ya memang selalu saling mendukung gitu. Harus dilatih terus. Iya. Ya. Iya. Oke, tadi cerita sedikit. Ternyata Pak Saud juga dosen. Oke. Nah, ini di gereja kan khotbah pasti juga aktif mengajar semua kategorial kan. Ini ternyata juga masih dosen. Bisa cerita? Iya. Jadi saya menjadi dosen sebenarnya bukan karena ada keinginan saya untuk sana gitu. Ada yang meminta? Kebetulan ada seseorang saya nggak kenal, saya tidak kenal, menghubungi saya, Ibu Rumia Buru Manulang. Terus saya nggak kenal ibu ini, tapi kebetulan waktu melayani di HKBP Ormas 2, saya ditelepon, ini pendeta Sasu meminta, ya Bu, Bapak bersedia nggak menjadi dosen di sekolah kami, sekolah tinggi Tribakti, sekolah tinggi ekonomi Tribakti yang punya Pak Naik Tobi. Iya, Mendiang ya, punya Pak Naik Tobi. Terus saya katakan sama ibu, Bu, saya kan bukan master, saya masih sarjana teologi. Yang aku tahu kan menjadi dosen harus master. Tapi ibu itu bilang, ya udah datang aja dulu Pak, bawa dulu ijazahnya ke sekolah. Akhirnya saya ke sekolah, terus akhirnya di beberapa hari kemudian saya dikasih modulnya gitu, tolong Pak dipelajari kalau Bapak bersedia Bapak menjadi dosen di sekolah tinggi ekonomi Tribakti ini. Dan saya selama 6 tahun Pak
6 tahun saya mengajar hak khusus agama ya. Baru setelah itu saya di sana jadi dosen. Tiba ada lagi di Universitas Bayangkara. Oh, yang itu ya. Bekasi. Sebelum master itu ya. Iya. Oh, itu besar itu. Iya, kebetulan polisi ya. Dosen agamanya meninggal. Oh. Jadi akhirnya mereka mencari dosen agama. Akhirnya mungkin mereka tahu karena saya sudah lama di Tribakti, mungkin entah dari mana informasi gitu ya. Nah, saya dihubungi, Pak, kebetulan kami butuh dosen agama. Ini saya mengajar di Universitas Bangkara, tapi hanya untuk 2 tahun. Saya 2 tahun di sana karena ada peraturan yang baru ya, bahwa tidak diperbolehkan lagi S1 gitu ya untuk mengajarnya. Ini saya mengundurkan diri dan juga kata saya biar dulu lebih fokus ke tidak mengambil gitu. S2 Pak. Iya, memang ada keinginan tapi ya sampai sekarang belum. Sorry Pak Saud ini kan dari perspektif jemaat ya. Kita ini jemaat HKBP. Tapi banyak kita lihat memang pendeta-pendeta HKBP itu yang produktif. Jadi dia tetap melayani tanggung jawabnya sebagai pimpinan gereja, sebagai pendeta. Tentu tidak dilantarkan tugas itu. Tapi kan ada sisi lain, waktu yang ada itu kan dipakai, dilakukan produktif, termasuk menulis, termasuk kalau bisa mengajar. Tapi kan terlalu banyak juga pendeta yang ya sudah itu saja gitu. Jadi apa pendapat tanpa tendensi pada siapapun, apa pendapat Pak Saud soal itu memanfaatkan semua kesempatan begitu? Iya, kalau menurut pendapat saya pribadi ya karena itu kan juga bagian dari pelayanan, asalkan kita bisa membagi waktu, artinya yang utama kan pasti pelayanan gereja. Karena menjadi dosen kan itu kan bukan tiap hari karena hanya dosen agama saja kita, jadi tidak begitu mengganggu dan paling sekali seminggu itu misalnya saya yang menentukan waktunya. Jadi saya lihat waktu senggang biasanya Sabtu, misalnya saya sore, jadi saya ambil yang kelas sore. Kelas karyawan ini ya? Ada yang kelas karyawan, ada yang kelas reguler. Iya. Jadi kalau demikian tugas-tugas hari-hari Pak Saud ini sambil dosen, sambil menulis, sambil melayani, ini kan harus terus menambah informasi nih. Harus mengupdate diri terus. Apa cara Pak Saud untuk terus jangan ketinggalan karena mengajar mahasiswa, mengajar jemaat, menginformasi, menuliskan sesuatu kan harus terus, tidak boleh menonton gitu. Iya, jadi memang ya di satu sisi memang kita sadar diri lah ya, artinya karena memang kita katakan ya kan dan tidak putih atau bisa katakan agak terlalu banyak begitu kan. Artinya memang di satu sisi ya kadang kita tidak begitu ini ya dalam hal mengupgrade diri kita, tetapi saya berpikir ya selagi masih bisa kita lakukan walaupun tidak semaksimal mungkin, itu lebih baik gitu daripada kita tidak berbuat gitu, walaupun kadang tidak maksimal gitu kan. Karena memang terlalu banyak lah ya. Tapi kalau misalnya soal menulis, karena menulis kan juga kita dapat di rumah jadi tidak begitu mengganggu. Dan juga mengajar bagi saya juga kan hanya 2 jam saja gitu, jadi tidak begitu mengganggu. Tetapi karena memang dalam pelayanan itu kan kita juga dibutuhkan semangat terus gitu kan. Jadi ya hanya kita harus pintar-pintar lah membagi waktu. Ini kita menulis juga bisa jalan dan juga karena sekarang kan mengajar kan sudah pakai online juga, jadi tidak begitu. Iya, dalam rangka itu juga saya mau tanya itu Pak Pendeta Saud.
teknologi informasi ini kan membuat kita harus tetap beradaptasi. Tidak bisa tidak, kita harus tidak boleh ketinggalan, termasuk gereja gitu. Ya dulu kita mungkin tidak ujuk-ujuk langsung kita tinggalkan dunia menulis ini, tapi kan sekarang tawaran yang lebih menyentuh atau merogoh hati orang sekarang visual gitu. YouTube itu menjadi bukan hanya pesona, tetapi itu bisa menjadi banyak hal yang merusak juga gitu. Apa yang Pak Saud tangkap esensinya kan? Gereja kita sendiri juga menangkap momen-momen ini untuk berkontribusi baik untuk mengisi ruang-ruang visual tadi, ruang-ruang media sosial tadi. Iya, ya memang karena zaman kan sudah begitu cepat gitu ya, artinya skala sesuatu pun dalam pelayanan juga sudah online, visual, ya, apalagi di masa-masa saat ini seperti itu. Ya memang kita dituntut untuk semakin kerja keras lah ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi ini untuk bisa melayani jemaat. Jadi tetapi saya berpikir juga seperti ini di dalam hal soal buku ini. Memang kan kalau orang menulis buku sekarang itu kan apa mungkin lakukan begitu kan, karena sekarang sudah serba online itu. Tapi saya bagaimana caranya? Ya, saya punya kesaksian. Ya. Ini buku kategorisasi saya ini ada 1.500 dicetak, terbit. Awalnya Pak Saud sendiri yang biaya. Jadi biaya seperti ini, kebetulan ada teman saya pemilik percetakan Pak Cer Siaan. Jadi bapak itu ya kalau sudah laku baru saya bayar. Oh. Jadi iya, jadi jemaat ini Pak Siaan ini. Di Jakarta dia. Oh, bukan jemaat dari Pak Saud. Bukan. Jadi semua buku saya ini ke beliau gitu. Jadi beliau cetak dulu. Iya. Nanti kalau tersirkulasi terjual bagus, ya dikembalikan modalnya ya. Iya, kembalikan modalnya. Pengalaman Pak Saud bisa? Iya, pengalaman saya ini saya cetak 1.500 di bulan ini masa pandemi ya? Iya, masa pandemi bulan Mei 2021. Iya. Sekarang hanya melalui Facebook, saya posting di Facebook, terus saya posting juga di WA gitu. Iya. Tapi ya puji Tuhan, teman-teman ya banyak yang memesan dan sekarang tinggal 100. Jadi kalau saya harganya berapa? Harganya 20.000. Jadi kita tidak mengambil mahal ya. Kita nggak cari untung karena prinsip kita kan melayani, jadi kita nggak ada istilahnya mahal-mahal dah. Artinya gini Pak Saud, memang kita nggak mencari, bukan untuk kapitalis yang kita lakukan kan. Tapi kan paling tidak untung sedikit untuk menyemangati, jadi tetap eksis menulis itu kan tidak ada salahnya juga. Tapi sebenarnya udah untung juga Pak. Ya. Ada untungnya, tapi nggak terlalu besar lah ya. Apa kemudian perasaan Pak Saud dengan ada buku ini, ada 6 aktif menulis di media, perasaan Pak Saud ketika misalnya ketemu dengan ya sebutlah orang-orang besar, orang pejabat apa jemaat yang ya cendekia memperkenalkan buku ini, apa dibalik perasaan? Karena ini kan kalau kita punya buku tidak banyak orang yang memiliki buku begitu. Iya. Ya istilahnya satu sisi ya kita senang lah ya, artinya buku kita kan masih bisa diterima oleh teman-teman gitu ya. Dan satu hal yang buat saya senang, apakah suatu malam ada satu bukuku tapi tidak ada di sini tentang menjadi keluarga bahagia. Ternyata ada pas jam 11 malam ada yang menghubungi saya, Pak, terima kasih Pak atas bukunya. Bukan jemaat? Bukan. Saya nggak kenal. Ternyata bapak itu tinggal di Kalimantan. Istri saya senang Pak bacanya. Terus kemana-mana pun buku apa saya bawa. Saya nggak kenal orangnya. Dia tinggal di Kalimantan. Orang Batak. Orang Batak. Lupa saya marganya. Terus ya artinya kan ada satu kebanggaan gitu. Kan
Bapak dapat dari mana buku saya sebetulnya? Ya saya beli Pak, katanya. Ada mungkin temannya gitu kan. Ada satu kebanggaan gitu. Kalau boleh saya tanya, Pak Saud, siapa? Tadi kan mungkin juga menginspirasi nih, pendeta emeritus, Porus emeritus, J.R. Hutauruk juga memotivasi jadi penulis. Ada nggak tokoh-tokoh lain yang memotivasi atau ingin, Pak ini kalau membaca tulisannya Anda merasa abdol lah gitu? Iya, baru yang kedua Bapak STP Sihaan. Jadi Bapak STP Sihaan kan sudah senior saya. Jadi Bapak selalu begini, adikku, kita pendeta tidak banyak menulis. Ya. Saya melihat kamu ada bakat. Mereka punya apa ya, komunitas menerbitkan renungan kalau. Iya, jadi tolong adikku lanjutkan artikel menulis adik. Akhirnya kami bersama Pak STP Sihaan ada bukunya ini. Jadi kami kerjasama dengan Pak STP Sihaan, sama-sama menulis. Jadi puji Tuhan udah habis berapa ribu langsung laku. Jadi Pak STP Sihaan selalu memotivasi adikku, tidak banyak kita pendeta yang menulis. Tolonglah ya, lanjutkanlah tradisi kita ini. Itu sebenarnya yang selalu motivasi saya sampai sekarang. Teruskan adik, teruskan. Itu Pak STP Sihaan. Pak Saud, terima kasih nih bincang-bincangnya. Mungkin kata-kata terakhir atau semacam resume dari perbincangan kita, karena pengalaman Pak Saud ya, tadi kita latari juga bertanya soal HKBP Philadelphia. Tentu kita juga tahu pergumulan Philadelphia di beberapa tahun lalu ya, tapi sekarang puji Tuhan sudah punya tempat permanen. Barangkali pesan ke penonton Suara Tapian, kira-kira apa hal yang harus kita miliki untuk tetap eksis, tidak putus asa dalam menjalani hari-hari hidup kita? Iya, dari pengalaman saya selama pelayanan, saya selalu memotivasi jemaat untuk terus berdoa. Pengalaman kami juga di Maranatha Tambun dulu, kebetulan saya ditempatkan saya menjadi pendeta. Ya. Di sana juga kami masuk di sana melayani itu di rumah-rumah, belum ada tempat ibadah. Tapi saya selalu dorong, mari kita berdoa bersama. Kami selalu lakukan doa berantai bersama dengan semua jemaat. Jadi doa itu ya, jadi doa itu sebenarnya yang membuka, akhirnya Tuhan tunjukkan jalan. Akhirnya waktu di Maranatha kami ada doa bersama, selalu kami lakukan doa bersama. Ada seseorang tokoh, dia Muslim, Pak Aidi Matong, tapi dia udah almarhum. Dia yang membantu kita. Akhirnya HKBP Maranatha sekarang sudah menjadi resort, dia sudah berdiri. Jadi baru yang kedua, HKBP Philadelphia, saya selalu tekankan ya tidak ada keikutan kita selain kita berdoa. Jadi kami selalu melakukan doa berantai bersama dengan jemaat. Akhirnya Tuhan buka jalan melalui Pak Nebaho. Akhirnya kita bangun tempat yang sekarang, dan dana kita kan tidak ada gitu. Tapi Pak Nebaho ini bukan jemaat Philadelphia, dia jemaat Maranatha, tapi kami dulu bersama-sama di Maranatha. Menumpang iya, hanya Bapak itu beli tanah, diberikan, dan kemudian Bapak itu membantu kita dalam hal pendanaan dan juga dari beberapa jemaat kita. Jadi bagi saya doa itu yang paling mujarab kalau istilahnya ya, selalu buka jalan. Nah, Tuhan selalu buka jalan. Terima kasih Pendeta Saud Simanjuntak sudah memberi waktu, kesempatan bagi Suara Tapian Channel berbincang-bincang. Ya. Shalom. Shalom. Terima kasih.